So
Biasa lagi ni. Apa yang dia buat? Raja Utara bersama itu baru. Ya. Kadang-kadang air dipakai. Pusri dari belan dan tatino karenan. Toro na katolo lante. Tahan sok kok. Tahan kumis. Tahan pegang itu. Tahan apa? Oh ini loh bapak sampai buat. Tahan apa beri? Hantar dulu lincah. Ini yang dari Sendakan ini. Tahan pegang Dina. Ah, Bapak Dina. Satu kali nanti pasti kita makan atau enggak lain kompe. Ini baik kompe. Tahan nebota Sendakan. Ambil itu loh. Ini buat Sendakan nih. Ah, masuk. Tahan pegang Peredo. Bawa sini. Mana saya Satu. Mure sama Bapak Anu, Pak Kisha. Kasih sendiri. tahan pegang Kerbo. Ini karib bawa. Maka berarti jadi tamu, maka berarti jadi. Kamu. Saya berdiri. Kamu. Berani. Gil cuma kamu. Ya. Ini soal atas lo. Oh tidak ada rata lu ya.
Apa kita ada sini naik. Atau dia kita atau lu kontrol. 3. Sudah kapan Nobel? Sudah Nobel? Mangkap Robert. Oh yang anu kameramen. Dapat jangan dah sampai. Jangan dah sampai dah. Ya kalau kalau ngomong sa pare datang dulu. Para talako. Tapi kok kan sama. Dai, ako ya makatar ko pa. Ya kung dulu itu ako gimana kontak ka na. Yang itu pinus selamat. Oh, toy pakai kerben ni. Kukira wala ko toy, kapor ko toy. Bakit mo? Okay na pa to Roy. Pero posso. Ya pa to. Tunggu ni tena Roy. Ini Pak Sabu. Itu sampaikan Pak. Buena ni. Udah para tuh. Buena sabe. Coba kau sampai sini. Datang lo kumilo. Yo na pasika. Yo. Datang ke Netara. Kami kan tu loh, ini Tara. Tapi kasih ini misalnya. Dokter itu. Nalai kata bahasa apa dulu? Dia kita kompira main pada. Yo, berapa menakut orang ini dulu kok? Kita kena jam tu mana? Yo. Kasih sama keparat tu mana ya? Itu ini laku. Yo. Kasih sama ki. Kompira main tu main tai. Kamu kok ini pengen nih turunin dulu kok? Wajib cender sama dulu turun dulu kalian buka deh. Yo pertama nak buka deh. Patang wa misi bisa arti rasi dah aku kira aku mengenalkan nama mana dulu kamu. Yo. Wah, kalau tarik lah tu ini. Misalkan. Yo. Oh, patang kok ini itu kemarin pengen turun dulu kok. Ya malah nanti lah. Takkan tak nak. Oh, bukan nak buang kita pusuk. Dah pergi bendera. Ya, pulang saja kamu di situ. Yang dapat.
Selamat malam dan selamat bertemu bagi seluruh rumpun keluarga yang telah sama-sama hadir di dalam tengah-tengah suasana kedukaan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang sama diberkati oleh Tuhan, pada saat malam hari ini, sebelum kita mulai dalam ibadah penghiburan kita, terlebih dahulu kami mohon atas kerjasama kita semua supaya kita tenang sebentar untuk saat kita di dalam ibadah, dan ibadah diserahkan kepada hamba yang bertugas, masa dan tempat duduk. Oke, terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan shalom dan selamat malam kepada kita semua. Ya, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan mempertemukan kita bersama-sama di tempat ini untuk kita saling menghibur antara satu dengan yang lain, untuk kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah ya kepada orang yang bersukacita dan berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Jadi pada malam hari ini kita bukan cuma bersukacita pada saat-saat kita gembira bersama-sama dengan seluruh keluarga kita, tetapi di dalam kedukaan, di dalam kesedihan pun kita mau turut bersama-sama di dalam kedukaan yang dirasakan oleh semua keluarga yang telah kehilangan pada malam hari ini. Sebelum itu, saya mengundang kita semua, para jemaat Tuhan, bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mungkin buku lagunya tidak cukup, tapi kamu boleh cek di grup kerukunan keluarga Toraja, karena di sana sudah dikirim dia punya lirik. Sebelum kita menaikkan pujian kita malam ini, doa pembukaan saya serahkan kepada Pendeta Calvino untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat bersatu, walaupun kesatuan kami pada hari ini adalah untuk sama-sama menyatakan rasa sedih kami bersama dengan keluarga besar dan rumpun besar keluarga Toraja yang kami kasihi. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Engkaulah yang menghibur, karena kami tahu perkataan manusia tidak cukup, puji-pujian tidak cukup, tapi kehadiran Tuhanlah yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan untuk kami melalui semua persoalan dan kedukaan ini. Tuhan, berkati agar di sepanjang ibadah ini kami menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dan kami mulai semuanya, kami buka semuanya hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Oke, baiklah, mari kita angkat pujian kita yang pertama, pujian hiburan kita, yaitu di dalam nomor 6, Bersamamu Bapa. Bersamaku di tiap musim hidup,
kita naikkan penyembahan doa kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Baik, seterusnya kita mengangkat lagi hidung penghiburan kita yang terdapat di dalam nomor 4, yaitu Engkaulah Kekuatanku. Kita tahu pada malam hari ini bahwa satu-satunya sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita pada malam hari ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan bersama, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah,
sukacitaku, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita malam ini, mari kita mengangkat satu lagi kidung penghiburan kita yang terdapat di dalam nomor 2, Rumah Bapa. Senang di mana tidak lagi perang dan tidak situ aku rindulah sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, dan di dalam susah sukarnya ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yang itu rindu dendamku, di sana ada rajaku, sabar dan sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Bapa di surga yang kami kenali di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, kami berada bersama pada malam ini. Saat ini Bapa di surga, pengharapan kami terletak kepada-Mu Bapa di surga. Kami berdoa sebelum kami mendengar firman Tuhan, biar Engkau yang akan bekerja pada malam ini. Segala kuasa kegelapan yang coba mencuri kebenaran itu dari mulut dan telinga kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami singkir jauh dari tempat ini, tetapi kami undang biar Roh Tuhan, Roh penghibur yang telah dijanjikan oleh-Mu akan berada di tengah-tengah ini, bahkan bekerja di dalam hati kami semua. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berbicara mengenai dengan pengharapan akhir. Kalau saya berbicara tentang pengharapan akhir itu, ialah sudah pasti kita akan melihat lebih jauh daripada dunia yang kita hidupi hari ini. Sebab itu saya mau dasari firman Tuhan pada malam ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 hingga yang ke-6. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 6.
Saya mau baca di sini. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 6, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sekali lagi katakan di sini bahwa kalau kita tukar kepada Bapa kepada surga, tidak ada seorang pun yang datang kepada atau masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, malam ini firman Tuhan menghiburkan kita dalam penghiburan yang kekal. Saya teringat dalam satu cerita, yaitu pada zaman Empire, raja-raja Empire. Waktu itu lahirlah seorang raja yang mewah. Dia sangat kaya dan dia sangat disegani dan dia dikaruniakan kemenangan. Jadi di setiap tempat dia menguasainya dan boleh dikatakan dia menjadi raja kepada dunia yang dikenal waktu itu. Satu kali karena dia tidak panjang umur, dia harus meninggalkan semua kemewahan dan kedudukannya. Sebab itu dia berpesan kepada para menterinya begini, andai kata aku akan meninggalkan dunia ini, dia kata, ini 3 permintaan saya. Permintaan pertama ialah saya tidak mau orang lain yang akan angkat keranda saya, tapi saya mau para dokter yang akan angkat keranda saya dari kediaman saya sampai ke pemakaman. Lalu yang kedua permintaannya, dia berkata, saya tidak mau orang akan berjalan dengan pusung, tetapi kerana saya harus mendahului mereka dan semua beberapa orang yang dilantik, mereka harus menebur uang emas di belakang keranda saya. Dia kata, keranda dia, bukan saya. Lalu yang ketiga, dia berkata, permintaan saya yang terakhir ialah biarkan tangan saya keluar dari keranda dan berkapai-kapai sahaja. Biarkan dia berkapai-kapai 2 belah tangan saya. Lalu menterinya yang paling dekat dengan dia bertanya begini, kenapa tuanku minta 3 hal yang seperti ini? Apa jawabnya? Dia berkata begini dalam penjelasannya, dalam dunia kedokteran atau perubatan, sekalipun perubatan itu adalah canggih sekalipun, tetapi kalau sampai waktunya manusia akan meninggal juga. Itu artinya. Lalu yang kedua dia berkata begini, tangan saya yang berkapai-kapai itu ialah saya dilahirkan oleh ibu saya dengan tanpa seutas benang pun, saya juga akan kembali dengan tanpa seutas benang di tubuh saya. Jadi biarlah tangan saya berkapai-kapai, berarti tidak ada satupun harta yang boleh dibawa ke surga. Lalu yang ketiga dia kata, dihamburkan semua uang emas itu di belakang saya, karena itu hanya saya tinggalkan di belakang. Apapun harta yang saya dapat di dunia, saya tinggalkan di belakang. Saya harus tinggalkan itu dan kembali kepada Bapa. Inilah penjelasan raja ini kepada para menterinya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kematian tidak memilih siapa kita. Kayakah, miskinkah, sederhanakah, tuakah, mudakah, atau sebagainya, akan memilih sampai waktunya.
firman Tuhan membuat suatu pernyataan begini. Kalau di dalam Ayub 14 ayat 1 hingga yang kedua, manusia yang lahir daripada perempuan singkat umurnya, dia kata singkat umurnya. Kalau di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Lalu kalau kita lihat lagi pernyataan firman Tuhan yang menyatakan kehidupan manusia di atas bumi ini, yang seterusnya ialah di dalam Mazmur 90 ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai manusia, anak-anak manusia. Dia berkata begitu. Sebab itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam dunia tidak ada yang boleh kekal untuk selama-lamanya. Seorang yang paling panjang umur di dunia adalah Matusalah, hampir 1000 tahun umurnya. Tetapi juga tidak ada sampai hari ini, tidak ada dia kelihatan sudah. Kenapa? Meninggal juga. Dan banyak lagi yang memang panjang umur, tetapi akhirnya meninggal juga. Sebab itu saudara, ketentuan adalah sudah ditetapkan oleh yang telah menjadikan kita. Kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kita sebut saja itu sementara. Dunia ini adalah sementara. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-34, dia menyatakan sementara. Kalau dalam bahasa Yunaninya ialah proskairos, yang berarti proskairos itu maksudnya ialah tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan, dia adalah berupa sementara, dia juga berupa fana. Tidak dapat bertahan, sementara, dan dia adalah fana. Jadi manusia adalah hidup yang fana, sementara sahaja, dan tidak dapat bertahan. Jadi kematian itu adalah menemui semua orang, tidak ada yang terkecuali. Kecanggihan apapun yang ada pada setiap manusia tidak mungkin boleh bertahan. Firman Tuhan kata proskairos, tidak dapat bertahan. Sebab itu semua yang hidup adalah bersifat sementara sahaja di atas bumi ini. Tetapi orang percaya memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Ini lawannya yang proskairos, sementara itu. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah meninggal. Ini kata-kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Jaminannya kepada setiap orang yang percaya ialah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mati tetapi dia hidup kembali. Dan juga dia berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Dia tidak sebut dia tidak akan manusia itu tidak mati. Tidak, tetap juga akan mati. Tetapi dia berkata, dia hidup walaupun dia sudah mati. Berarti kematian orang percaya adalah sangat berbeza, karena dia mati, akan mengalami kematian. Proskairos, sementara juga tubuh kita sementara. Proskairos ialah fana atau tidak dapat bertahan. Tetapi kita di dalam Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup kekal. Kenapa? Sebab Tuhan yang kita percaya itu adalah mati tetapi bangkit kembali. Jadi itu pengharapan kita. Saya tahu bahwa kesedihan ada pada setiap keluarga, apalagi keluarga yang terdekat, dan rumpun tatur yang ada malam ini. Dalam kesedihan dan kegelisahan ada padamu. Saya tahu. Saya juga baru satu kali bersama dengan mendiang di dalam gereja. Tetapi kami sedih juga. Dan sebabnya waktu dia sakit, kami juga datang di sini. Waktu dia meninggal, kami juga bergegas untuk datang di sini. Dan malam ini juga kami datang di sini. Kami juga ada kegelisahan. Ini ada juga kelemahan kami juga. Kami ada kegelisahan. Tetapi di dalam Tuhan kita ada kekuatan berbeza dari yang tidak ada pengharapan. Karena di dalam Yesus kita ada pengharapan. Akulah kebangkitan.
jaminannya bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 6 tadi, pertama-tama Yesus mengatasi kegelisahan. Waktu Yesus berbicara ini, dia tahu bahwa murid-muridnya akan gelisah hatinya apabila Yesus akan disalibkan. Dia tahu kegelisahan itu ada, tapi dia memberitahu kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Dia tahu murid-muridnya gelisah hati. Malam ini juga Yesus tahu keluarga ini gelisah hati karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Tetapi Yesus akan menghiburkan mereka dengan satu penghiburan yang dunia tidak boleh bagi. Jangan gelisah hatimu. Sebab pernyataan-pernyataan yang Yesus katakan ini ialah suatu pengharapan kekal. Pertama, kenapa dia menyebut jangan gelisah hatimu? Karena dia berkata lagi, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu yang ketiga, dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Di mana ada janji yang seperti itu? Hanya Yesus yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga yang ke-6. Lalu yang keempat, Yesus Yesus sendiri berkata, aku akan membawa kamu ke tempatku. Ada orang yang tanya kepada saya begini, di manakah surga itu? Dia berkata, di manakah surga itu? Dia berkata, dia tanya sama saya, di mana surga itu? Macam saya baru dari surga sejak melawan. Saya tidak bisa bikin di surga, tahu? Tidak ada. Tapi dia tanya, di mana surga itu? Dia kata sama saya. Saya berkata kepada dia, di mana Yesus berada, disitulah surga. Hai orang-orang percaya, di mana Yesus berada, situlah surganya. Jadi tidak payah kita tanya lagi, sebab Yesus sendiri yang menyatakannya. Aku akan membawa kamu ke tempatku. Aku akan membawa kamu ke tempatku. Lebih daripada itu, kalau dalam ayat yang ke-6, Yesus berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada surga, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Orang dusun Sungai tahu, kami orang Segama, ada kepercayaan begini. Kalau orang itu meninggal, istrinya harus potong rambutnya, baru taruh di tangannya. Apa sebab? Dia berkata itu jadi duit nanti kalau pergi di surga. Itu ya zaman yang sudah kami tinggalkan. Maksud saya sebelum kami bertobat. Lalu kenapa orang Segama kalau nanti kami itu dulu kalau kami orang kami yang meninggal lalu dihantar di Batu Balos dan ada ayamnya yang untungnya musang. Kalau ayam dihantar di sana, kenapa? Sebab mereka kata ayam itu nanti akan diberi kepada yang penunggu pintu surga itu. Namanya si Angingiau. Itu bahasa Segamo. Tapi mudah-mudahan tidak tahu. Itu bahasa yang kami orang tua tahu. Itu yang penunggu situ. Rupanya Rasua pun ada di situ. Kasi Rasua ayam ya boleh lipas. Kami juga dusun Segamo yaitu percaya bahwa lalung itulah kami buat belian ataupun kayu-kayu yang keras. Kenapa? Sebab itulah nanti perahunya di sana. Masih juga pakai perahu tahu di sana, belum modern lagi. Itu kepercayaan kami. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggalkan itu apabila Yesus memberi satu pengharapan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita percaya dengan iman setiap orang yang meninggal dalam Yesus, dia berada bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Yesus yang telah menjanjikannya. Pertama dia membawa, menyediakan. Yang kedua dia akan membawa sendiri ke tempatnya. Yang ketiga kita lebih daripada itu, dia tunjuk, dialah jalan. Yesus jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup. Sebab itu kita memang gelisah hati. Apatah lagi saudara yang terdekat.
tetapi Yesus mau menghiburkan Anda dan saya bahwa orang yang melalui jalan percaya Yesus, dia tidak akan sesat, dia berada bersama Bapa di surga. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dapat menyimpulkan malam ini dan menghiburkan kita dengan satu kata-kata bahwa semua yang hidup ada akhirnya, tetapi setiap orang yang percaya akan menerima janjinya. Janjinya, kamu akan bersama aku. Maksudnya, Yesus menyediakan tempat. Tempatnya itu adalah tempat kita. Setiap orang yang percaya, karena kita sudah melalui jalannya, kebenarannya, dan kehidupan yang telah dia beri. Hidup yang kekal menanti setiap orang yang percaya. Roh Tuhan akan menghiburkan Anda dengan suaranya, bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, janjimu adalah tepat, janjimu adalah manis bagi kami. Janjimu menghiburkan kami, meskipun kegelisahan akan terjadi dan telah terjadi, tetapi kami dapat mengatasinya karena janji-janji Tuhan bahwa setiap orang yang mati di dalam Dia hidup sama seperti Dia mati tetapi hidup kembali. Kami berdoa mengucap syukur Bapa atas firman, kiranya firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati dan menghiburkan semua yang hadir malam ini. Dengan kuasa Roh Tuhan bekerja melalui firman yang malam ini. Terpujilah Engkau. Berkat penghiburan tinggal pada keluarga ini, karena Yesus mengasihi mereka dan juga bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur atas janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kembali pada Pastor Erik. Ya, baiklah, kita sepakat mengucapkan terima kasih atas hambanya yang sudah memberkati kita dan memberi kita penghiburan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Ya, ini adalah satu pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, bahwa Dia bilang, aku menyediakan tempat bagi kamu semua. Bagi kita semua telah tersedia tempat. Amin. Jadi pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri kebaktian penghiburan kita, saya serahkan kepada pihak keluarga Kerukunan Toraja untuk menyampaikan beberapa persembahan dari keluarga-keluarga. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya di sini saya menerima 3 sebuah kesaksian. Yang pertama, kor pujian daripada seluruh anggota GBLD. Yang kedua, kor pujian keluarga dari Sendakan. Yang ketiga, pujian kor dari keluarga Lahadato. Dan pertama, kami menjemput seluruh anggota jemaat Gereja Baptis Lahadato. Masa dan tempat dipersilakan. Anggota Gereja Baptis ingin menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Waktu Tuhan. Percaya
Demikianlah kiranya pujian ini dapat membawa penghiburan dan kekuatan bagi kita semuanya. Dan seterusnya kami mempersilakan kepada keluarga kami, silakan. Boleh tak? Boleh. Pakai musik, tapi mudah-mudahan saya bisa mendengar musiknya dengan bagus sehingga suara dengan musik boleh boleh sinkron dengan bagus. Sebuah lagu Sisarian Matotoku. Sisarian itu tempat bersandar, Matotoku kekuatanku. Jadi sandaran kekuatanku. Mudah-mudahan musiknya boleh.
buat kita semua, terutama buat anak-anakku, saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Tuhan dimuliakan. Baiklah, demikianlah pujian daripada Bapak Pendeta dari Gereja Toraja Sendakan. Kiranya Tuhan memberkati, dan seterusnya dipersilakan keluarga Lahadatul. Kita masalah nasang turampo tamate terampak makway mata turampo isi solan kami te kami syulu na te tomate tanpa bela tanpa kulay kami tunting ayo itu batang rabuk na te torus syulu ki apa kikuwa makada nababattakan nito kada napuang matua siya nababattakan nito kasi ami solanasang iya mo to nalamparampo sa robadi na tuanaki lako omna bel na kami silu na dek ki mampu tuke dek lantang-tangah ki tengah-tengah pantan bisa rangi itu persembahan lagung ki itu bertajuk Male Mokoduka Esiulu.
Ya matutu tanda way matangki Lako siluki Siya anak kurena lago omna. Ya duka mo itu Pak Di terakhir malam. Ya duka mo itu Pak Di Bongi terakhir ki si solak siluki. Belana sampung ni mora kila si pisa siluki. Kure semangat tu karampong biso lanasang tu rampong pabatak kan nilanteinan. Kure semangat lagu kamu mintu majelis gereja pasti pendeta tu rampong umpang kani. Kadang napuang matua tumpah matoto kani nanti mabumi to temo. Kure semangat lagu kita solanasang tak kima kure semangat dalam nagkata dan kami siluki siapa maten masiluki. Tapi mak kure semangat kani tu karampuang ni solanasang. Kure semangat lagu kita solanasang. Kure semangat salian jomai kematian pada moto. Ya, dari keluarga dan seterusnya diberi penghormatan kepada ketua keluarga untuk menyampaikan kata alo-aloan ucapan keluarga dan diberi kesempatan kepada Bapak Lukas Ketua Toraja. Shalom dan selamat malam. Selamat berduka pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang datang menghibur kami sekeluarga kehilangan anak kami dan saudara kami. Terutama saya wakili kepada anak media yang masih kecil tinggal di kampung. Saya wakili berterima kasih kepada semua kumpul keluarga yang datang menghibur kami. Itulah saya ucapkan terima kasih kedatangan kita semua datang menghibur kepergiannya mendiang anak kekasih kami. Dan seterusnya kami keluarga mengucapkan terima kasih merupakan sumbangan material yang keluarga yang datang mengantar kepada kami merupakan uang dan merupakan penghiburan. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Itulah, jadi kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kedatangan kita sama-sama berduka pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya juga himbau kepada semua Toraja Ladato yang berstatus beragama apapun, kita mendaftar kepada suatu gereja atau di tempat kita sembahyang. Pasal kalau kita tidak mendaftar kepada suatu organisasi atau gereja, siapa yang melayani kita kalau bukan dari gereja? Nah, itulah yang himbauan saya sebagai Ketua Toraja Ladato. Terima kasih selain daripada kematian yang saya ucapkan. Kure semua harapan tasalah nasang salian jomai kematian padamu. Baiklah, demikianlah ucapan keluarga daripada ketua keluarga dan seterusnya pelayanan saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Baiklah, terima kasih atas semua yang kita sudah lakukan di tempat ini. Biarlah kita semua menerima penghiburan dan kekuatan melalui firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah disampaikan tadi. Ya, jadi kita sudah sampai di penghujung ibadah penghiburan kita malam yang ketiga.
Terima kasih atas kehadiran semua jemaat-jemaat Tuhan, semua keluarga-keluarga yang sudah bersama-sama hadir pada malam hari ini. Sedikit informasi daripada gereja, pada hari esok kita akan memulakan kebaktian pelepasan jenazah daripada tempat ini jam 12 tengah hari. Ya, kita akan mulakan jam 12 tengah hari. Jadi sebelum itu, sebelum semua upacara gereja ataupun upacara ibadah dilaksanakan, ya, kita memberi laluan lah sebelum itu kepada upacara adat ataupun upacara keluarga dilakukan ya, sebelum ibadah itu dilaksanakan. Jadi kalau kamu ada upacara pembagian bunga, penghormatan, puji-pujian atau apapun itu ya, kamu boleh lakukan sebelum ibadah dimulai jam 12. Selepas kita ibadah dari sini jam 12 dan selesai di sini, kita akan terus bergerak ke tanah perkuburan Batu 9 di Jalan Silam, dan kita akan menghubungkan mendiang saudara kita Yohanes Simon di sana. Saya harap informasi ini jelas untuk semua keluarga yang hadir pada malam hari ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kehadiran Roh Kudus Tuhan yang telah menghibur kita dan menguatkan kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan-Mu, di tengah-tengah kedukaan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apalagi membiarkan kami terpuruk di dalam keadaan kedukaan kami. Engkau datang lewat firman-Mu yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami keteguhan hati, yang memberi kami kekuatan bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami, semua orang-orang yang percaya kepadamu, dan Engkau akan membawa kami ke tempat yang Engkau sudah sediakan, yaitu tempat kediaman kekal di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Sebab Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran itu sendiri, dan Engkaulah hidup itu sendiri. Di dalam Engkau kami menemukan jalan, di dalam Engkau kami dibenarkan oleh anugerah-Mu, di dalam Engkau kami beroleh hidup yang kekal yang Kau telah sediakan bagi kami. Kiranya penghiburan Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami semua pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk semua kehadiran kami bersama-sama di tempat ini. Biarlah di masa-masa kesukaran-kesukaran, semua kami boleh berganding bahu bersama-sama untuk memikul semua kesusahan, penderitaan yang saudara-saudara kami alami, yang jemaat kami alami. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah kasih-Mu dinyatakan di dalam sesama kami manusia. Kami mengucap syukur malam ini untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah nama-Mu yang dipuji, biarlah nama-Mu yang dimuliakan, dan kami pulang membawa satu persoalan di dalam hidup kami. Apakah kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami? Biar kami renungkan persoalan ini, karena persoalan inilah yang terpenting yang akan menentukan keselamatan kekal kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami menutup upacara ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah disediakan oleh pihak keluarga, makanan, minuman. Sebelum kami menjamannya, Engkau memberkati, menguduskan makanan ini agar menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Bagi semua keluarga yang sudah murah hati menyediakannya bagi kami, kiranya Engkau membalas dengan kemurahan-Mu lebih dari yang mereka sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.